Oke, di sini kita untuk pengenalan alatnya ataupun komponennya, kita sekarang untuk sekarang ini untuk pengenalan ataupun kita coba perangkaian tentang sensor API ataupun flame sensor. Ada beberapa komponen yang di sini kita coba bikin. Hanya yang sederhana di sini. Ada Arduino seperti biasa. Ya, di sini Arduino Uno yang kita gunakan. Ada lampu LED. Ada jumper male to female, sesuaikan. Ada flame, flame sensor ataupun sensor pendeteksi apinya di sini. Ya, di sini hampir sama kayak LED, cuma di sini bukan LED. Ini untuk pendeteksi kalau ada indikasi api di sekitarnya. Dan ini pun sebenarnya tanpa Arduino pun bisa langsung gitu, dan ini bisa dipadukan dengan buzzer kalau pengen ada suara kalau ada api mendekat, ininya mendeteksi ada api di sekitarnya, maka buzzer berbunyi. Kalau dipadukan dengan lampu juga, nanti lampunya akan menyala pada saat sensor ini mendeteksi adanya suatu api. Nah, adapun kalau misalkan pengen dibikin ataupun ditambah menggunakan lampu yang lebih besar, yang lampu rumahan itu, ya bisa aja. Cuma nanti kita harus penambahan relay di satu lampu tersebut. Ya, nanti tadi kenapa menggunakan jumper male to female yang tadi ya di sini, karena kita untuk menyambungkan di bagian flame-nya. Nah, di bagian flame ini ada kurang lebih 4. Ada analog 0, ada ground, ada VCC, ada do. Ya, kita hanya menggunakan 3 untuk komponen yang sekarang kita gunakan. Oke, kita coba lanjut yang tadi tentang pengenalan alatnya, tentang sensor pendeteksi api. Sekarang kita coba untuk masuk ke codingnya. Ya, di sini seperti biasa, sebenarnya kita bisa langsung pada saat kita buka pertama kali Arduino ataupun sketch Arduino di sini, yakni dengan cara file new bisa, ataupun pada saat kita pertama kali munculkan ataupun double klik, dia akan tampil awal seperti ini kalau belum mengoperasikan sama sekali ataupun masih baru. Ini step awal ataupun tampilan awal di Arduino. Oke, kita langsung aja sini, komentarnya kita hapus saja. Kita deklarasikan di yang atasnya integer analog pin 0, tutup, sama integer untuk apinya dari 0 juga. Ya, yang namanya integer pasti nilainya bisa berubah-ubah ya. Ya, di sini fetch setupnya kita masukkan serial begin untuk tampilan monitor, untuk tampilan ke serial monitornya, dan yang void-nya aktif sama dengan analog read ya, pembacaan analognya melalui analog pin
langsung kita sertakan serial pin, masukkan apa yang mau di print ataupun cetak. Kalau sudah seperti ini, kita masuk dulu ke toolsnya, kita pastikan kita menggunakan Arduino apa di boardnya. Ya, kita menggunakan Arduino Uno. Kalau menggunakan Arduino yang lain, sesuaikan portnya. Di sini yang PC Bapak mendeteksi adalah COM4. Kita pilih, kalau masih di bagian serial port kita pilih COM4 nya. Ya, kalau sudah kita coba verifikasi. Oke, di sini dia minta untuk di save terlebih dahulu. Nah, di sini Arduino-nya minta save terlebih dahulu. Kita masukkan skep mendeteksi api. Jadi ya, pendeteksi apinya menggunakan LED. Kalau sudah, kita simpan saja. Di situ masih compiling skep. Kita tunggu sampai selesai. Nah, pastikan di situ harus down comping. Ya, kalau sudah, ini berarti sudah berhasil untuk skepnya, tidak ada yang salah codingnya. Kalau sudah, kita tinggal langsung upload. Nah, pada saat di-upload, ini pun sama, harus down juga. Ya, seperti ini. Kita lihat di serial monitornya. Di serial monitor di sini sebenarnya nggak jadi masalah mau ke kanan kayak gini ataupun ke bawah nilainya. Yang penting tampilan di serial monitor sudah membaca, dia terus membaca secara real time. Nanti kalau api didekatkan ke dalam sensornya, maka akan mengecil nilainya. Ya, makin besar terus semakin dekat. Kita jauhkan, maka nilainya pun maka membesar. Oke. Itu untuk yang belum tampilan ataupun belum menggunakan LED ya. Sedangkan tadi kita coba pakai LED, kita masukkan untuk LED-nya. LED-nya di sini kita tambahkan di bagian setup. Kita masukkan pin mode-nya. Di pin mode berapa kita menancapkan ataupun memasang LED tersebut untuk pin positifnya. Ya, kita masukkan ke pin 13. Kita jadikan sebagai output huruf besar semua ya. Jangan lupa dalam kurung ujungnya pasti titik koma. Kalau enggak titik koma nanti akan ada error. Oke, sudah. Kalau ini udah, kita coba di sini pakai perumpamaan menggunakan if. Jika apinya kurang dari 100, kurang lebih 100, maka digital write ataupun membaca di pin 13 itu baik ataupun menyala. Oke. Terus else, tapi jika digital
ini tidak nyampe 100 tadi ya, maka low ataupun api mati. Oke, ini sudah, kita bisa langsung upload. Pastikan harus down juga. Oke, ini sudah. Coba lihat serialnya seperti apa. Serial kayak tadi, kita tinggal coba pakai apinya ya, menyala untuk kalau jarak kurang lebih 10 cm ya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk mendeteksi api yang kita operasikan. Itu menggunakan LED. Kalau kita menggunakan buzzer, beda lagi, nanti hasilnya akan ada bunyi. Sebenarnya ini bisa dipadukan menggunakan buzzer, menggunakan yang tadi kalau kita butuhnya lampu lebih besar ataupun mau kita taruh, kita tanamkan di rumah kita untuk sensor pendeteksi api ini, dengan kita atur yang di sensor pendeteksi apinya itu kita putar untuk ininya, sensitivitasnya, dengan catatan kalau kita menggunakan LED ataupun lampu yang lebih besar, berarti kita harus pastikan menggunakan relay ya, kurang lebih seperti itu untuk ininya.